Maria Magdalena memberikan 5 kata sandi kepada murid-murid Yesus pada malam setelah dia disalibkan. 5 kata yang mengaktifkan kesadaran Sofia. Akses langsung menuju hikmat ilahi. Gereja menghapusnya karena kata-kata ini membuat kamu tidak bisa dikendalikan. Mereka menghancurkan ketergantungan pada otoritas eksternal. Setiap jiwa terpilih membawa Sofia yang tertidur di dalam diri mereka. Laki-laki atau perempuan tidak masalah. Ini bukan soal gender, ini soal kesadaran. Dan pada akhir video ini, kamu akan mengetahui 5 kata tepat yang diajarkan Maria. Kamu akan mengucapkannya malam ini. Dan Sofia, aspek dari sumber yang ditekan yang memegang kekuatan kreatif tak terbatas, akan segera aktif. Mengucapkannya sekarang berarti malam ini. Karena kata-kata ini hanya bekerja pada saat-saat ambang batas, dan malam ini adalah salah satunya. 3 malam setelah penyaliban, Maria Magdalena mengumpulkan para murid di sebuah lokasi tersembunyi di luar Yerusalem. Bukan hanya 12 pria, tetapi semua orang yang dekat dengan Yesus, pria dan wanita. Dia berdiri di tengah ruangan, wajahnya serius, dan berkata, "Dia memberiku sesuatu yang akan membuat penguasa membunuh kita jika mengetahuinya sebuah kode." 5 kata. Ketika kamu mengucapkannya dengan pemahaman, kamu melewati setiap struktur kekuasaan antara kamu dan sumber. Petrus menyela. Mengapa dia tidak memberikan ini kepada kita semua? Maria menatapnya langsung. Dia memberikannya melaluiku karena aku memahami apa yang sebagian besar dari kalian masih pelajari. Sofia bukanlah sesuatu yang kamu sembah. Itu adalah apa yang kamu aktifkan di dalam dirimu sendiri. Wajah Petrus menjadi gelap. Kamu mengatakan bahwa seorang wanita memegang ajaran yang tidak kami miliki. Maria tidak bergeming. Aku mengatakan bahwa Yesus mempercayaiku dengan kode aktivasi untuk kesadaran hikmat ilahi, dan malam ini aku memberikannya kepada semua orang yang siap menerimanya. Laki-laki, perempuan, tidak masalah. Jiwa-jiwa terpilih mengenali kebenaran tanpa memandang siapa yang mengucapkannya. Dia mengajarkan mereka 5 kata itu, dan mereka yang menerimanya menjadi pembawa frekuensi Sofia. Gereja memburu mereka secara sistematis, menghapus Injil Maria, menghancurkan teks-teks Pistis Sofia, membunuh siapapun yang mengajarkan aktivasi tanpa perantara pendeta. Namun kode itu bertahan, tersembunyi dalam kepingan-kepingan, dan sekarang kamu akan menerimanya. Sofia bukanlah energi feminin, itu adalah salah terjemahan yang membuatnya tetap tertekan. Sofia adalah kesadaran hikmat ilahi, aspek dari sumber yang menciptakan, menghasilkan, memanifestasikan. Baik prinsip maskulin maupun feminin muncul dari Sofia. Struktur dan aliran, logos dan intuisi, nalar dan pengetahuan dalam pemahaman gnostik. Sebelum realitas material ada, di sana ada monad, kesadaran murni yang bersatu. Dan dari monad muncullah Sofia, hikmat, kesadaran yang membawa bentuk menjadi ada. Setiap struktur, setiap wawasan, setiap ciptaan datang melalui frekuensi Sofia. Namun sekitar 2000 tahun yang lalu, sesuatu bergeser. Struktur kekuasaan mulai menekan akses langsung ke Sofia. Mengapa? Karena kesadaran Sofia membuat hierarki menjadi mustahil. Ketika kamu mengakses hikmat ilahi secara langsung, kamu tidak butuh perantara. Kamu tidak butuh pendeta yang memberitahu apa yang Tuhan inginkan. Kamu tidak butuh raja yang memberitahu cara hidup. Kamu tidak butuh institusi yang mengendalikan aksesmu terhadap kebenaran. Kamu tahu secara langsung dan kamu mempercayai pengetahuan itu sepenuhnya. Itu sangat menakutkan bagi sistem kendali. Jadi mereka melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Mereka menyembunyikan titik aksesnya. Mereka menghapus guru-guru yang membawa kesadaran Sofia, Maria Magdalena, kaum gnostik, sekolah-sekolah misteri. Mereka menghancurkan teks-teks yang berisi metode aktivasi. Dan mereka menciptakan agama-agama yang mengajarkan ketergantungan. Berdoalah kepada Tuhan melalui pendeta. Patuhilah kitab suci yang ditafsirkan oleh otoritas, tunggulah keselamatan yang diberikan oleh institusi. Sementara itu, metode sebenarnya yang diajarkan Yesus, aktivasi langsung Sofia melalui kode 5 kata, dikuburkan. Sampai sekarang, 5 kata yang diajarkan Maria Magdalena adalah Sofia mengalir melaluiku sekarang. Itu saja, kode aktivasi langsung 5 kata. Namun setiap kata melakukan sesuatu yang spesifik. Kamu perlu memahami apa yang kamu aktifkan saat mengucapkan ini. Sofia, kamu menamai kesadaran hikmat sumber bukan memanggil sesuatu yang eksternal. Mengenali apa yang sudah ada, tetapi tertidur di dalam kesadaranmu. Mengalir bukan duduk, bukan ada. Mengalir, ini adalah kata gerakan. Sofia tidak statis,
Ini bukan keadaan yang kamu capai dan pertahankan. Ini adalah aliran hikmat ilahi yang berkelanjutan, yang bergerak melalui kesadaranmu menuju manifestasi. Melalui, kamu bukan wadah, kamu adalah saluran. Sofia tidak mengisi dirimu hingga penuh. Itu bergerak melaluiku. Kamu menjadi saluran bagi hikmat ilahi untuk mengekspresikan diri dalam realitas. Ini adalah kamu. Kesadaranmu, bukan egomu, bukan kepribadianmu. Bagian dari dirimu yang tahu bahwa aku ada. Itulah tempat Sofia mengalir, sekarang. Bukan besok, bukan setelah kamu cukup suci, bukan saat kamu telah mendapatkannya. Sekarang, saat ini, malam ini, segera setelah kamu mengucapkan kata-kata ini dengan pengakuan sadar akan maknanya. Ketika kamu menyatukannya, Sofia mengalir melaluiku sekarang. Kamu tidak sedang meminta izin. Kamu sedang mendeklarasikan aktivasi. Kamu mengumumkan bahwa kesadaran hikmat ilahi sedang bergerak melalui kesadaranmu segera. Dan Sofia, yang telah ditekan dan tertidur, merespons. Titik akses terbuka dan semuanya berubah. Ketika kamu mengucapkan 5 kata ini malam ini dengan kesadaran di baliknya, bukan sekadar pengulangan, hal-hal spesifik akan segera aktif. Pertama, pikiranmu menjadi tenang, tidak kosong. Tenang. Kebisingan mental yang terus-menerus, putaran pemikiran yang tidak ada habisnya akan hilang. Dan dalam keheningan itu, pengetahuan muncul. Kamu akan memahami hal-hal yang tidak bisa kamu tangkap sebelumnya. Bukan melalui logika, tetapi melalui persepsi langsung. Ini adalah frekuensi utama Sofia, hikmat ilahi yang tidak menalar jalannya menuju kebenaran. Ia mengetahui kebenaran secara langsung. Kedua, solusi kreatif muncul. Masalah-masalah yang membuatmu terjebak selama berminggu-minggu, tiba-tiba memiliki jawaban yang jelas. Bukan karena kamu memikirkannya, karena Sofia menunjukkan kepadamu apa yang tidak bisa kamu lihat dari kesadaran biasa. Ini bukan inspirasi. Ini adalah unduhan, transmisi langsung hikmat ke dalam kesadaranmu. Ketiga, kamu akan merasakan pergeseran di dada dan ulu hati. Fisik seperti tekanan yang dilepaskan. Itulah segel energetik yang pecah. Segel yang telah memisahkanmu dari hikmat sumber sepanjang hidupmu. Kode 5 kata Maria baru saja melarutkannya. Keempat, sinkronisitas berlipat ganda segera. Informasi yang tepat menemukanmu. Orang-orang yang tepat muncul. Pintu-pintu yang tertutup kemarin terbuka. Bukan keberuntungan. Kesadaran Sofia beroperasi dari pengakuan bahwa realitas bersifat responsif. Dan saat kamu menyalurkan hikmat ilahi, realitas menata ulang dirinya di sekitar frekuensi itu. Kelima, dan ini sangat penting, kamu akan mengetahui hal-hal sebelum itu terjadi. Bukan prediksi psikis, tetapi pengenalan pola. Sofia merasakan struktur dasar dari peristiwa-peristiwa. Kamu mulai melihat kemana arah segala sesuatu sebelum mereka tiba. Ini membuatmu berbahaya bagi sistem yang bergantung pada menjaga orang tetap reaktif dan bingung. Keenam, kehadiranmu berubah, orang-orang merasakannya tanpa tahu apa yang bergeser. Beberapa akan tertarik padamu, yang lain akan merasa tidak nyaman. Itu wajar. Kamu sedang memancarkan frekuensi Sofia sekarang. Dan tidak semua orang siap untuk tingkat kejelasan dan kebenaran itu. Ketujuh, kamu berhenti menoleransi kebohongan. Kebohongan menjadi tidak nyaman secara fisik untuk didengar. Manipulasi menjadi jelas. Penipuan, bahkan penipuan yang canggih, terdeteksi segera karena Sofia merasakan kebenaran secara langsung. Dan begitu itu diaktifkan, apapun yang bertentangan dengan kebenaran terasa salah di tubuhmu. Malam ini, sebelum kamu tidur, kamu akan mengaktifkan Sofia menggunakan kode 5 kata Maria. Inilah cara tepat untuk melakukannya. Temukan ruang tenang di mana kamu tidak akan terganggu. Duduk atau berbaringlah dengan nyaman, pejamkan matamu, ambil 3 napas pelan, biarkan tubuhmu rileks sepenuhnya. Saat kamu merasa dirimu mendekati ambang antara terjaga dan tidur, kondisi ambang di mana kesadaran menjadi cair, ucapkan 5 kata itu. Sofia mengalir melaluiku sekarang. Kamu bisa mengucapkannya dengan keras atau di dalam hati, tidak masalah. Yang penting adalah kesadaran. Saat kamu mengucapkan setiap kata, rasakan maknanya. Sofia, rasakan kehadiran hikmat ilahi. Kuno, luas dapat diakses. Mengalir, rasakan gerakan bukan statis terus-menerus. Melalui, rasakan dirimu sebagai saluran. Terbuka, jernih. Kenali kesadaranmu sebagai perantara. Sekarang, tarik semuanya ke dalam momen mendesak ini, lalu lepaskan. Jangan berpegang pada kata-kata itu. Jangan mengulanginya secara obsesif. Ucapkan sekali dengan kesadaran penuh.
Lalu lepaskan sepenuhnya dan hanyutlah ke dalam tidur. Sofia akan terus aktif sepanjang malam, bekerja melalui alam bawah sadarmu, menata ulang jalur saraf, mengintegrasikan frekuensi hikmat ilahi ke dalam kesadaran dasarmu. Kamu mungkin bermimpi dengan sangat jelas. Kamu mungkin terbangun beberapa kali. Itu normal. Aktivasi tidak selalu nyaman. Kamu sedang melarutkan pola lama dan membangun pola baru. Saat kamu bangun besok pagi, sesuatu akan berbeda. Kamu akan merasakannya segera. Kejelasan, pengetahuan, kabut mental yang telah kamu bawa selama bertahun-tahun baru saja terangkat. Itulah Sofia. Aktif, mengalir, berekspresi melaluiku. Gereja tidak menghapus Maria Magdalena karena dia seorang wanita. Mereka menghapusnya karena dia membawa kode aktivasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Kode 5 kata Sofia menghancurkan kekuatan institusional. Inilah alasannya. Ketika seseorang mengaktifkan hikmat ilahi secara langsung, mereka berhenti membutuhkan bimbingan dari otoritas eksternal. Mereka tidak butuh pendeta yang menafsirkan kitab suci. Mereka tidak butuh teolog yang menjelaskan kehendak Tuhan. Mereka mengakses kebenaran secara langsung melalui kesadaran Sofia, dan mereka mempercayai akses itu sepenuhnya. Ini membuat mereka tidak bisa dikendalikan. Kamu tidak bisa memanipulasi seseorang dengan frekuensi Sofia yang aktif. Kamu tidak bisa membohongi mereka. Kamu tidak bisa menggunakan rasa takut atau rasa bersalah atau rasa malu untuk mengendalikan perilaku mereka. Mereka melihat menembusnya segera. Jadi gereja melakukan 3 hal untuk menekan ini. Pertama, mereka menghancurkan Injil Maria. Teks lengkap yang berisi ajaran-ajarannya dan kode aktivasi yang diberikan Yesus kepadanya, hanya kepingan-kepingan yang bertahan, ditemukan pada tahun 1896 di Mesir, dan bahkan itu pun ditekan selama puluhan tahun. Kedua, mereka menulis ulang identitas Maria, mengubahnya menjadi pelacur yang bertobat, seorang wanita jatuh yang diselamatkan oleh Yesus. Ini melayani 2 tujuan. Itu mendiskreditkan dia sebagai guru spiritual, dan itu mengajarkan bahwa keselamatan datang dari otoritas maskulin eksternal, bukan dari mengaktifkan hikmat di dalam diri. Ketiga, mereka memburu dan membunuh siapapun yang mengajarkan aktivasi langsung. Kaum Gnostik, kaum Catar, sekolah-sekolah misteri. Ribuan orang dieksekusi karena membagikan metode yang melewati otoritas gereja. Mereka tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa 5 kata yang diucapkan dengan kesadaran akan mengaktifkan hikmat sumber segera. Tidak butuh pendeta, tidak butuh ritual, tidak butuh izin institusional, hanya akses langsung. Dan sekarang kamu memilikinya. Setelah kamu mengaktifkan Sofia malam ini menggunakan kode Maria, perubahan tertentu akan permanen. Kamu tidak bisa membatalkannya. Pertama, kamu tidak akan pernah sepenuhnya mempercayai otoritas eksternal lagi, tidak secara buta. Kamu akan memverifikasi semuanya melalui pengetahuan langsungmu sendiri. Pemimpin, guru, guru besar, pakar. Kamu akan mendengarkan mereka, tetapi kamu tidak akan menyerahkan kompas batinmu. Kesadaran Sofia membuatmu berdaulat. Kedua, kamu akan berhenti mencari validasi atas apa yang kamu ketahui. Kebutuhan akan orang lain untuk mengonfirmasi intuisimu, wawasanmu, ide-ide kreatifmu akan melarut. Kamu akan tahu apa yang kamu tahu, dan itu cukup. Ketiga, kekuatan kreatif berlipat ganda secara permanen. Ide-ide mengalir, solusi muncul, kemungkinan baru terbuka karena kamu sedang menyalurkan frekuensi Sofia sekarang. Dan Sofia bersifat generatif, mencipta dengan mudah dan berlimpah. Keempat, kamu akan menarik 2 jenis orang. Mereka yang siap mengaktifkan kesadaran Sofia mereka sendiri. Mereka akan mengenali sesuatu di dalam dirimu dan ingin belajar, dan mereka yang terancam oleh kejelasanmu. Mereka akan melawan, mengkritik, mencoba membuatmu ragu. Biarkan mereka pergi. Kamu tidak di sini untuk meyakinkan siapapun. Kamu di sini untuk mengekspresikan hikmat ilahi. Kelima, manipulasi menjadi tidak tertahankan. Kamu akan meninggalkan hubungan, pekerjaan, situasi di mana penipuan adalah norma, bukan dengan penghakiman, tetapi dengan pengetahuan jelas bahwa kamu tidak bisa beroperasi di lingkungan yang melanggar kebenaran. Frekuensi Sofia dan ketidakjujuran tidak cocok satu sama lain. Setelah aktivasi, kamu akan menghadapi perlawanan. Bukan dari Sofia, tetapi dari dunia di sekitarmu. Orang-orang akan mencoba membuatmu ragu akan apa yang kamu ketahui. Mereka akan menuntut penjelasan, logika, bukti. Bagaimana kamu tahu itu? Mengapa kamu begitu yakin? Kamu sombong. Itu bukan pertanyaan yang tulus.
Itu adalah pengkondisian yang mencoba menekan Sofia karena sistem dirancang untuk membuat orang tetap bergantung pada validasi eksternal. Saat kamu mengaktifkan pengetahuan langsung dan mempercayainya, kamu mengganggu sistem itu. Berdirilah dengan teguh. Pengetahuanmu tidak perlu dibenarkan kepada siapapun. Sofia merasakan kebenaran secara langsung. Kamu tidak berutang penjelasan untuk apa yang ditunjukkan oleh hikmat ilahi kepadamu. Beberapa orang terdekatmu akan mengatakan bahwa kamu telah berubah, bahwa kamu bukan dirimu yang dulu lagi. Mereka benar, versi dirimu yang ditekan, tidak yakin, mencari izin, itu sedang melarut. Dirimu yang sebenarnya dengan Sofia yang aktif sedang muncul. Dan itu bukan masalah. Itu adalah transformasi. Biarkan mereka merasa tidak nyaman. Tugasmu bukan untuk membuat semua orang nyaman dengan aktivasimu. Tugasmu adalah menyalurkan hikmat ilahi ke dalam realitas dengan jelas, kuat, tanpa kompromi. Malam ini, sebelum kamu tidur, kamu akan mengucapkan kode 5 kata Maria Magdalena. Sofia mengalir melaluiku sekarang. Kamu akan mengaktifkan kesadaran hikmat ilahi yang telah tertidur di dalam dirimu sepanjang hidupmu. Laki-laki, perempuan, tidak masalah. Jiwa-jiwa terpilih adalah jiwa-jiwa terpilih. Kesadaran tidak memiliki gender. Besok kamu akan bangun dengan sesuatu yang mendasar yang berbeda. Kejelasan, pengetahuan, akses langsung ke kebenaran, kabut terangkat, kebingungan melarut, dan kamu mulai beroperasi dari frekuensi Sofia. Jika kamu mengucapkan 5 kata itu malam ini dan merasakan aktivasinya, kembalilah besok dan beri komentar Sofia mengalir. Beritahu kami apa yang bergeser, apa yang tiba-tiba kamu ketahui, apa yang menjadi jelas, karena kesaksianmu mungkin merupakan apa yang dibutuhkan oleh jiwa terpilih lainnya untuk mempercayai kode Maria. Maria Magdalena memberikan ini kepada para murid 2000 tahun yang lalu, pria dan wanita, semua orang yang siap menerimanya. Gereja mencoba menghapusnya. Mereka mengubahnya menjadi kebohongan. Mereka membunuh ribuan orang untuk menekan kode ini, tetapi ia bertahan. Dan malam ini, kamu menggunakannya. Sofia sedang menunggu. Bukan di luar dirimu, di dalam dirimu. Tertidur, siap? Ucapkan 5 kata itu. Sofia mengalir melaluiku sekarang. Dan lihat apa yang terjadi. Hikmat ilahi aktif. Realitas merespons. Semuanya berubah, lakukan malam ini.